uh, spesial dan itu ritual keluarga saya. Kita nggak ngumumin dulu, biarlah orang rumah, keluarga kita yang tahu dulu sebelum di luar rumah yang tahu. Berarti sudah menjadi ritual keluarga. Ya. Aku mau nanya sekitar proses penggarahan dan transfusi darah itu ada sesuatu yang bisa dibilang kendala isolasi mungkin ketika transfusi darah itu seperti apa. Dan buat Kadis yang menguatkan Kadis sampai akhirnya siuman sampai sekarang itu apa? Jadi sebenarnya kalau kita transfusi, semua darah itu sudah diperiksa di PMI. Jadi kita melewati proses namanya cross match ya. Tetapi semua transfusi itu ada risiko untuk reaksi transfusi karena memang satu kita harus tahu bahwa di dalam tabung darah, bag darah itu ada zat-zat pengawet darah yang memang kadang-kadang menimbulkan reaksi transfusi gitu. That's why makanya reaksi transfusi itu harus diobservasi ketat gitu. Kita harus lihat apakah pasien memang ada menggigil, demam, bahkan kalau yang sampai berat itu bisa sampai sesak nafas, sampai hilang kesadaran. Kalau itu reaksi yang berat. Gitu. Kalau buat Kadis sendiri jadi transfusi reaksinya apa? Demam dan menggigil, kita bilang itu reaksi ringan sebenarnya. Jadi bisa dilanjutkan ke reaksi ke transfusi berikutnya sebenarnya setelah diberikan obat. Tadi pertanyaan Mbak apa? Yang menguat. Proses sampai akhirnya siuman itu berapa lama sih? Kalau dari proses melahirkan dan perdarahan itu ya, itu apa tuh? Coba. Itu berapa lama ya? Sebenarnya sadar ya, cuman ya memang mungkin lemes gitu, bukan tidak siuman, sadar gitu, cuma lemas karena kehilangan darah kan cukup banyak gitu. Cuman mungkin sampai benar-benar Kayak rasanya tuh pernah nggak jongkok tiba-tiba berdiri cepet-cepet terus rasanya kelengan. Nah kelengan itu mungkin nggak 3 detik, tapi mungkin on off aja sebenarnya. Tapi sadar, aku ajak ngobrol nyambung, tapi mungkin jawabannya 0,3 detik lebih lama. Ada delay gitu. Ada delaynya, cuman sadar kok. Kok sekarang mana? Oke. Ada lagi, silakan. Nih. Ya, silakan Pak. Mau tanya aja reaksi Abang L dan Abang L melihat adiknya sama kira-kira babynya mirip siapa nih, mirip Kadita apa mirip Kadita? Buat sekarang sih belum terlalu kelihatan ya. Kayak ada ya mirip saya, ada mirip Jess-nya, cuma mungkin nanti kita nunggu sebulan kemudian. Bayi itu berubah terus soalnya ya kan. Jadi so far sih kalau dari first time kita lihat ada L-nya, ada Don-nya. Itu sih sebenarnya. Cuman nanti kita lihat bayi itu kan suka berubah ya. Kalau dia udah nunggu. Reaksi kakak-kakaknya? Belum. Jadi belum tahu. Belum ketemu. Oh, belum. Ya, belum ketemu. Jadi nanti juga kita akan videoin. I think it's gonna be nice untuk lihat reaksi kakak-kakaknya nanti kayak gimana. So, Tapi Abang L sendiri sudah mengetahui belum sih Bang? Oh, El tahu bahwa mamanya udah lahiran dan adik perempuannya udah lahir, udah sehat. Dia tahu semua. Cuman karena kebetulan El sama Baby Don itu lagi batuk juga. Jadi lebih baik mereka di rumah aja, mereka rest, mereka tuh biar cepet-cepet sembuh, biar bisa ketemu adiknya juga. Kalau diajak ke sini takutnya kan kurang istirahat, terus lihat keadaan mamanya, nanti mereka ikut sedih, padahal mamanya fine-fine aja, maksudnya udah pulih, it's okay. Cuma kan anak agak sensitif, jadi ya lebih baik di rumah aja. Bang Vincent, berarti pemilihan nama sudah ada ya, cuma masih dikit ya? Udah kalau kan set speknya nggak keluar udah 8 hari mas. Ya kenapa tidak mau ayah menginfokan itu sebenarnya? Karena itu spesial dan itu ritual keluarga saya. Kita nggak ngumumin dulu, biarlah orang rumah, keluarga kita yang tahu dulu sebelum di luar rumah yang tahu. Berarti sudah menjadi ritual keluarga seperti itu?
Nggak semuanya tahu. Nanti di rumah kita akan ada acara kecil buat keluarga khususnya untuk ya perkenalkan anggota barunya. Gitu. Makanya ini kan anak udah 3 ya kita bakal mengurangi pekerjaan kan seperti apa nih berbagi waktunya untuk mengurus anak 3 lumayan banyak ya. Maksudnya nanti bakal mengurangi pekerjaan juga nggak untuk aja sendiri. Seperti semua ibu-ibu dan bapak-bapak sih kayaknya mungkin kita menjadi teamwork. Jadi pekerjaan tetap harus lanjut karena susu sama pampers kan mahal. Ya. Jadi mungkin teamworknya itu Jess mungkin lebih sering di rumah, nanti saya akan kerja. Kalau mamanya kebalik dia punya kerjaan terus aku ada free time, aku yang jaga. Jadi ya sebagai teamwork. Aku nggak tahu nanti gimana ceritanya atau gimana nanti polanya, cuman go with the flow. Yang penting kita udah tim yang solid. Kalau untuk proses pemilihan namanya sendiri itu butuh waktu berapa lama? Proses pemilihan nama? 9 bulan. Dari awal, karena kan selama ini anak kita dua-duanya cowok, jadi ini something special, jadi kita juga mau namanya sangat spesial, jadi kita nggak mau buru-buru. And also thank you to my wife, my lovely wife. Research dan arti namanya itu semua sebenarnya di tangannya dia. Jadi pas saya pun juga baru tahu namanya tuh 1 hari setelah lahiran. Sebenarnya ada beberapa nama-nama maksudnya yang dia sebut, tapi aku nggak tahu pastinya apa. Tapi one day after giving birth, ternyata namanya spesial banget dengan artinya dan maknanya. Ada bertanya boleh boleh. Oke, ada yang bertanya karena live IG juga dokter Bini. Dok, IVF canggih juga ya. Bagaimana memastikan mau anak perempuan, iya keluar perempuan? Ya, jadi kebetulan memang mereka pinginnya waktu awalnya laki-laki perempuan sama aja gitu ya. Tapi memang ada teknologi yang kita sebut sebagai PGT-A, di mana saat itu kita bisa mengetahui secara genetik anak ini cacat atau tidak. Jadi tadi dokter Tia udah cerita bahwa udah banyak hal yang kita lakukan pada saat kita seleksi sperma, kemudian seleksi telur, kemudian menyeleksi embrio itu PGT-A, kemudian kita lakukan NIPT lagi, non-invasive prenatal testing, sehingga kita menjadi lebih yakin bahwa this baby genetically will be a very healthy baby genetically ya. Secara genetik dia memang sampai 99% kita tahu bahwa dia tidak tadi cacat kromosom, tahu ya, Down syndrome, Fatal syndrome, Edwards syndrome dan sindrom lainnya. Dan kita tahu pada wanita di atas usia 35 sebenarnya chance untuk mendapatkan Down syndrome itu cukup tinggi. Itu mengapa pemerintah dan hampir semuanya menyarankan kalau hamil sebelum usia 35 gitu kan. Nah, di atas usia 35 chance untuk mendapatkan Down syndrome itu bisa sampai 3 kali lipat dibandingkan mereka yang berusia 35. Dan puji Tuhan, alhamdulillah ketika kita menyeleksi embrio ada banyak nih sebenarnya embrio yang bagus-bagus juga, yang baik, dan kemudian mereka berdua menentukan oke, kita tanam embrio ini dan kita pastikan bahwa secara genetik dan NIPT-nya juga bagus, hasilnya pun juga sesuai. Tadi baby berhak nomor 3 lahir dengan sehat, babynya juga bugar ya, dan mudah-mudahan terus sehat dan membawa berkah buat mereka berdua yang memang dari awal ingin supaya lahir di baby di tahun naga ya, di tahun naga. Dan impian ini sehari sebelum lahiran, Jess, saya ketemu Jessica, dia bilang, nah mama pingin lahir kira-kira afirmasinya ya, tadi ada yang tanya apa namanya afirmasinya pingin lahir tanggal 2. Saya bilang, Jess, lahiran normal tuh nggak bisa ditahu ya dok ya, lahiran normal tuh nggak bisa kita suruh. Ternyata nggak sengaja pulangnya, wah dok kencang-kencang nih dok, kalau dari putri ya. Jadi Tuhan juga saya rasa yang Maha Kuasa juga yang mengatur. Karena lahiran normal itu cukup misteri gitu ya. Kecuali kalau dikasih obat, ini enggak. Benarnya nggak kasih obat kan dok? Ada. Jadi secara natural si baby produk nomor 3 ini memang memilih lahir di tanggal cantik itu, tanggal 2 Desember. Apa itu ya? Senin Pon itu Neptunnya apa berapa tuh?
sampai 11. Wetonnya bagus ya? Wetonnya bagus. Loh, benar, tanggal 2 Desember tuh bagus tuh. Kalau dibandingkan yang lain, saya juga ini dari sisi medis sih nggak ada hubungannya. Tapi yang menentukan kelahiran itu sebenarnya kita juga misteri ya, kita nggak tahu kapan lahir itu jadi. Tapi pada baby Verkaf nomor 3 ini Tuhan kasih jalan ya. Memang jalan itu tidak selalu mulus pada saatnya, tapi saya yakin seperti saat ini there's always rainbow after the storm ya. Dan saya melihat bagaimana saat storm, saat hujan-hujan itu she's not alone ya. Dia ada Vincent yang selalu, ada Tetria yang selalu. Saya nggak ada di sini karena saya ada di Surabaya, tapi saya juga berdoa juga. Saya lihat Tetria dan tim semuanya, wah ini saya yakin Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Itu